sharing kita mungkin Bapak Ibu yang ada di meeting room maupun yang ada di Labcom dan di studio, mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan siswa ini. Mungkin Bapak Ibu sharing dengan Pak Muhammad. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pemateri yang saya hormati, ketua panitia, pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi. Konsep-konsepnya cukup menarik. Saya jujur saja sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Cuman perlu kami garis bawahi bahwa di sekolah kita adalah butuh aksi. Ya, teman-teman, bahwa di sekolah kita adalah butuh aksi. Saya lihat kurang lebih ada 15 ya program itu yang dipaparkan mulai dari proses asesi sampai dengan laporan pelaksanaan BK. Nah, sejauh ini yang kami lihat, sering kami pakai istilah 911. Kenapa kami pakai istilah itu? Karena kebanyakan teman-teman saya garis bawah ya Pak Muhammad, ada teman kita yang betul BP tapi datangnya jam 9, meninggalkan area sekolah jam 11. Sehingga kami pakai istilah 911. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ada problem yang tadi Pak Muhammad garis bawah, ada IQ, ada EQ, dan ada SQ. Itu kan kita harus cari tahu. Kita bisa melakukan proses konselor atau konseling jika siswa ini kita mengetahui mulai dari tadi assessment, input data, dan lain sebagainya. Dari database itu kita bisa mengetahui apa yang nanti kita lakukan terkait pelaksanaan konseling. Kalau program ini saya lihat yang ada barangkali baru dalam bentuk apa namanya laporan pelaksanaan BK saja, tapi 1 sampai 14 ini belum nampak di sini, di sekolah kita belum nampak. Yang ada baru laporan pelaksanaan BK yang itu kita temukan pada saat konferensi kasus saja. Kalau ada kasus-kasus yang besar, begitu BPBK dipanggil, baru kita melakukan konferensi kasus. Akhirnya banyak sekali permasalahan yang muncul. Kita tidak saling menyalahkan di sini. Artinya kalau alur-alur ini betul kita laksanakan, misalnya BPBK itu untuk bisa kita mengetahui ada permasalahan atau ada masalah dengan siswa kita. Saya juga sering pagi-pagi sekali mengantar istri saya ke SMK 1, bukan saya buat perbandingan. Itu sebelum guru yang lain datang, Pak Muhammad punya teman di sana kan, Ibu Mutada sama Ibu Yuyun ya, saya tahu kan. Itu Ibu Mutada sama Ibu Yuyun itu lebih duluan datang daripada guru piket, sehingga mereka bisa lihat sendiri betapa takutnya siswa di SMK Negeri 1 terhadap guru BPBK ketimbang guru-guru yang lain. Karena mereka begitu dipanggil oleh BPBK atau teman-teman guru atau kejurusan melaporkan permasalahan ke BPBK, maka betapa takutnya mereka. Di kita di sini berbanding terbalik dengan itu. Saya jujur, saya betul Pak Muhammad kalau mengeluhkan persoalan fasilitas, betul ya Pak Paul, secara sarana sekolah belum mencukupi apa yang diinginkan oleh bimbingan konseling. Insya Allah, maksudnya kalau Pak Muhammad sudah menyampaikan di sini dan mengajukan apa yang dibutuhkan, insya Allah lewat Wakasek sarana dan eksekusinya ajuannya ke kepala sekolah, insya Allah kepala sekolah bisa mengabulkan apa yang Pak Muhammad sampaikan. Perkuat terus apa yang Pak Muhammad inginkan. Yang paling penting adalah betul kalau proses ini 15 poin ini bisa jalan, maka betapa senangnya Bapak Ibu guru, ketua jurusan, wakil-wakil kepala sekolah, karena ini sudah jalan. Betul, konselor itu sangat penting di sekolah, apalagi kondisi anak-anak kita Pak Muhammad tahu sendiri. Barangkali itu dari saya. Terima kasih atas sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek mic. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak sedikit terlambat, tapi apa yang disampaikan oleh BPBK saya juga agak tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad menyangkut dengan mungkin ada di dalam spektrum kurikulum menyangkut BPBK kurang lebih dari pihak kurikulum harus mengalokasikan waktu 2 jam ya 2 jam ya Pak Muhammad, 2 jam ya untuk tatap muka ya. Jadi untuk pasukan BPBK kan sudah ada tambahan lagi 2 orang. Jadi di hari Jumat kan itu kan tidak ada mapel yang di hari Jumat. Jadi kalau boleh ini usulan saya Pak Muhammad, karena pasukannya sudah banyak, alangkah baiknya Pak Muhammad dan kawan-kawan pembagian, misalnya Pak Muhammad dapat di jurusan-jurusan apa, supaya ketika pada saat hari Jumat waktu yang kosong pada saat apel pagi selesai bisa Pak Muhammad masuk di jurusan-jurusan yang ditentukan oleh teman-teman yang Pak Muhammad. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kami memberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang ada di Labcom maupun di studio, kalau ada kesempatan untuk bertanya kami persilakan. Bapak Ibu yang ada di Labcom maupun di studio, kalau mau sharing dengan Pak Muhammad kaitannya dengan asesmen, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang disampaikan oleh Pak Muhammad ini bagi kami sangat baik, dan ini merupakan salah satu sosialisasi untuk kita semua ya. Alur-alur penyelesaian masalah yang ada di BPBK itu sudah saya lihat sudah cukup jelas. Yang selama ini untuk penyelesaian masalah itu mungkin untuk bagi saya itu di luar alur-alur yang sudah ditetapkan di penyelesaian di BPBK. Kalau yang mudah-mudahan untuk ke depan ini, apalagi walaupun rasio ini guru BK itu belum memenuhi syarat untuk SMK, tapi minimalnya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di SMK Negeri 2. Usul dari Pak Armanto tadi cukup bagus, dan kemarin kita di TITL itu hasil rapat kita sudah menyisipkan waktu untuk BPBK untuk mengisi pelajaran misalnya 2 jam untuk menambah untuk penyeluruhan BPBK. Jadi ya, saya untuk ke depan itu jangan ada masalah sedikit, jangan langsung kesiswaan atau langsung di ini, tapi kita fungsikan BPBK, karena selama ini saya lihat fungsi dari BPBK itu sangat kurang, padahal BPBK itu ada. Jadi jangan dianggap tidak ada karena kita tidak fungsikan. Jadi saya minta usahakan ke depan ini sudah banyak anggota ya, mudah-mudahan itu semuanya bisa berfungsi, dan mudah-mudahan masalah untuk di SMK ini agak berkurang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di meeting room maupun di lab maupun di studio. Untuk itu kami mempersilahkan Pak Muhammad untuk menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu yang ada di meeting room maupun di lab dan studio. Kami persilahkan. Terima kasih. Ini kaitan dengan aksen yang disampaikan Pak Haji. Terima kasih sekali atas masukan termasuk kritikan di bagian kebekaan. Memang kebekaan guru konselor itu harusnya, memang kode etiknya sebenarnya adalah bahwa dia adalah teladan. Itu tolak ukurnya, teladan di seluruh sekolah, baik kehadiran maupun cara berpakaian. Itu mungkin jadi catatan pentingnya. Sehingga apa yang disampaikan memang banyak hal-hal yang memang butuh kami memperbaiki diri. Tapi pada saat disandingkan dengan teman-teman di SMK 1, ini mungkin kembali kepada di samping apa namanya, kalau bisa sebut ini bagian dari tingkat kesejahteraan saya kira. Kalau teman kita di SMK 1, kebetulan kita selalu MGBK di sana, saya cuma langsung saya bilang saja bahwa kalau perbandingan biaya penambahan kelebihan jam itu mereka terhitung. Saya mohon maaf ini kalau memang dibandingkan, karena perbandingannya itu harus tegak lurus. Kalau teman kita Ibu Yuyun ini cerita-cerita, mereka mendapatkan perhatian lebih. Saya kira seperti itu. Ya. Itu. Ya. Ya, terima kasih. Itu mungkin tanggapan sedikit kaitan dengan perbandingan. Mungkin kita banyak kekurangan. Ya, lanjut kaitan dengan usulan, kami apresiasi dan bangga ada apresiasi dari Pak Armanto. Mungkin ini usulan hari Jumat. Tapi kalau kita mengacu pada komponen yang dijabarkan di Permen 114, jam yang diberikan kepada BK itu seperti jam-jam di guru mapel. Bisa saya bacakan ini di ayat ketiga, bahwa komponen layanan bimbingan konseling itu diberikan alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Saya kira bisa di copy paste permen yang saya bawa. Pada saat ini kita bahas waktu saya PPG di Yogyakarta kemarin, memang tidak include dengan Dapodik. Dapodik itu tidak menghitung jam, tapi menghitung jumlah siswa. Dari dulu memang ini diproses oleh teman-teman Abkin pusat. Sampai sekarang memang titik temunya belum dapat. Sampai sekarang belum dapat. Sehingga memang pada saat kita ikut kegiatan, bikin apa tidak dihitung jam tapi dihitung siswa. Karena targetnya BK itu harus membina memang 150. Karena akan kelas, mungkin alasan seperti itu. Kalau kelas akan kelebihan. Terlalu, sehingga pada saat saya PPL di SMK Negeri Seyegan mungkin di Yogyakarta bagian jauh itu ada biasa 2 jam, itu guru BK 9. Mereka memiliki guru BK 9 orang, sehingga proses-proses pembinaan yang dilakukan memang sangat rapi, tapi tentu selalu dapat dukungan. Kemarin kita memang kurang dukungan, juga memang kurang bekerja. Saya tidak mengerti ini kesalahannya, tapi mungkin kita banyak salah dalam hal ini. Ya. Kaitan dengan masukan dari Ibu Safia, terima kasih, ada apresiasi. Memang kemarin di jurusan listrik, pada saat kita rapat internal, kebetulan saya wali kelas, saya usulkan ada
jam di listrik, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi terima kasih kepala jurusan, dia menyetujui, memberikan apresiasi, dan kita akan berusaha maksimal. Tapi tentu catatannya bahwa kita bekerja kebekaan itu bukan untuk merubah anak-anak. Kita menyampaikan apa-apa yang kita sampaikan, karena persoalan perubahan itu kalau kembali ke Quran itu adalah kembali kepada diri mereka. Saya kira Ibu Ustadz ya tahu bahwa di surat Ar-Ra'd itu menyampaikan seperti itu. Ya, saya kira seperti itu ya. Sudah. Ya, terima kasih. Oke, demikian tanggapan dari Pak Muhammad sebagai pemateri. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Kami memberikan kesempatan pada Pak Hasrullah. Pak Hasrullah. Pak Hasrullah yang mungkin sudah duluan angkat tangan dari Pak Mustafa. Mungkin setelah ini Pak Andi dan Pak Mustafa dan mungkin yang lain yang ada di Labcom maupun di studio di sana, nanti kami akan memberikan kesempatan juga. Silakan Pak Ul. Ya, terima kasih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita sudah banyak mendengar sosialisasi dari kebekaan, baik itu murni sebagai pemberitahuan tentang kebekaan terhadap kita semua, tentang kita semua, maupun keluhan, ya, dan tanda kutip keluhan bahwa ternyata di kebekaan ini adalah bagian dari sekolah yang sama sekali tidak boleh kita sepelekan. Kalau kita mendengar berbagai ulasan tadi, baik ulasan teori maupun program, dan yang terpenting adalah ulasan-ulasan fungsionalnya. Karena itu di akhir pemaparan beliau, lagi-lagi sekian kali kita mendengar bahwa untuk menjalankan program-program kebekaan itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholder, dan itu kita ulang-ulang mendengarnya. Artinya kan kita beranggapan bahwa selama ini kita tidak punya perhatian sama sekali terhadap kebekaan. Kalau kita menanggap itu tadi, maka saya sendiri mungkin berpendapat bahwa kalau mau benar-benar difungsikan kebekaan ini, maka benar-benar membutuhkan dukungan dari kita semua. Nah, kami dari Sarana sebetulnya sudah mencoba membuat begini ya. Ini. Ya. Jadi sepintas dari Sarana mencoba membuat semacam layout sebagai bentuk dukungan kami yang sederhana. Ini pun sifatnya hanya berupa usulan, ya. Seluruh pengambil kebijakan ini ada di top manajer kita. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Karena itu mencoba untuk memahami seluk-beluk kebekaan dan peran-peran mereka di sekolah, saya mencoba membuat denah atau penempatan ruang kerja kebekaan seperti ini. Ini sebetulnya masih kurang. Ada 2 unit ruang yang diperlukan oleh kebekaan ternyata. Saya lupa namanya, tapi ini yang paling standar. Jadi untuk layanan bimbingan kelompok kita siapkan ruangannya. Terus ada layanan relaksasi, ternyata saya baru tahu juga bahwa di kebekaan itu ada pembinaan kesiswaan yang sifatnya membuat orang tenang. Ada ruang relaksasi. Saya tidak tahu nanti di dalam ruang relaksasi itu bikin apa Pak Muhammad. Tetapi serius ini
mari kita beri ruang dulu bagi teman-teman BK ini untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Masalah kemudian di depan dia ternyata dia trouble atau apapun itu hasilnya nanti, itu masalah belakang. Tapi kita beri kepercayaan dulu, termasuk memberi dukungan semaksimal mungkin dari yang semua sumber daya yang kita punya ini, supaya peran KBK ini, sekarang kan mereka sudah 4 orang, untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan tupoksi yang sudah mereka susun. Siapa tahu seluruh masalah-masalah di sekolah kita yang terkait dengan pembinaan kesiswaan bisa sedikit teratasi dengan hadirnya mereka secara maksimal. Nah, ini pun mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi desain ruang yang di sebelah itu kita coba membuatnya seperti ini. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat. Supaya nanti BK ini tidak dianggap anak tiri di sekolah ini. Kan begitu. Ada ruang tamu, ada ruang kerja dan data, kemudian ruang bimbingan kelompok, ruang relaksasi, ada ruang konseling individual sekaligus ruang biblio. Ruang biblio itu ada ruang yang bisa difungsikan untuk menempatkan seluruh sumber bacaan bagi siswa yang sedang melakukan konseling. Nah, ini draftnya kita dari sarana. Selanjutnya ya dengan kelengkapan lain, kita berusaha tentu dengan teman-teman dari tim manajemen BOS, bagaimana supaya nyaman di dalam, ada AC-nya dan segala macam yang diperlukan. Sekali lagi untuk mendukung seluruh kinerja kebekaan. Nah, sekarang kita sudah ketambahan 1 orang katanya. Mudah-mudahan besok kebekaan ini bisa memaksimalkan dirinya. Sekali lagi supaya BK jangan merasa dianaktirikan. Dan saya kira ada 2 unit di sekolah ini yang kita kurang perhatian, BK sama unit produksi. Kalau sedikit kita serius, mungkin ke depan sekolah ini tidak sekedar sekolah yang menelurkan ijazah semata, tapi benar-benar menghasilkan orang yang sesuai dengan dicita-citakan oleh tujuan SMK itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Hasrullah sebagai Wakasapres sudah memberikan masukan yang sangat penting di dalam pengelolaan bimbingan konseling. Untuk itu mungkin saya memberikan kesempatan kepada Pak Muhammad untuk menanggapi atau mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Pak Hasrullah tadi. Saya persilakan. Ya, untuk dari Wakasarana ini adalah masukan yang sangat produktif dan kami bangga dan apresiasi dengan masukan beliau. Mungkin saya tambahkan bahwa di dalam penerimaan tes P3K besok ini, BK yang terbanyak direncanakan mau diterima adalah di SMK Negeri 2 sebanyak 7 orang. Kalau umpama ditambahkan dengan yang ada, bisa jadi BK itu akan 10 orang pada tahun berikutnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Ya, kami memberikan kesempatan Bapak Ibu yang ada di Labcom untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Saya persilahkan. Selamat. Dari studio. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
saya mau sampaikan bahwa supaya kesamaan persepsi dan mengenai hukuman ini, supaya ketika terjadi masalah itu Bapak kita semua jangan langsung bawa ke kesiswaan. Ya mungkin ada kedapatan merokok atau apa. Intinya kita bawa dulu ke BK. Karena kebanyakan kita semua ada masalah langsung bawa ke kesiswaan. Akhirnya kadang-kadang tumpang tindih atau overlapping tugas BK dan kesiswaan. Nah, supaya ini kita sama-sama persepsi. Kedua, kami minta supaya BK itu ada punya jadwal siapa yang tugasnya di misalnya jurusan-jurusan. Misalnya Pak Muhammad mungkin punya jurusan di bangunan, ya tugasnya di bangunan, mungkin Ibu Marince di geomatika, supaya masing-masing tanggung jawab mereka punya tugas masing-masing. Supaya tugas BK jangan diambil alih semua. Ya, mungkin geomatika semua guru BK ke sana. Ya mungkin ada pembagian tugas lah begitu. Supaya kita tahu jelas mana yang menangani jurusan-jurusan tertentu. Saya kira itu saja, mungkin ini hanya saran. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iksan. Oke, Pak Iksan yang mau disampaikan, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak beberapa pendapat teman-teman dan dari konseling juga yang seperti yang Pak Muhammad sampaikan. Tapi saya sampaikan dulu, saya setuju dengan Pak Amin, saya setuju dengan Pak Hasrullah, kerja dulu lah, nanti kita akan menyusul pelan-pelan. Yang saya mau informasikan, keluhan Pak Muhammad terkait dengan kelas. Kenapa konseling di aturan itu ada 2 jam, tetapi kali di Dapodik itu dia hitungnya siswa. Kita kembali lagi ke definisi konseling, Pak. Mungkin Pak Muhammad, mungkin beberapa guru sudah. Mungkin Pak, mohon maaf saya pindah ke Labcom, Pak. Soalnya teman-teman di lab tidak dengar. Halo Pak. Ya. Mohon maaf di ruang audio ternyata kalau pakai mic tidak dengar. Saya setuju dengan pendapat Pak Hasrullah, kerja dulu, dan pendapat dari Pak Amin terkait dengan pembagian, saya setuju. Ada satu permasalahan yang disampaikan oleh Pak Muhammad terkait dengan jam yang di aturan BK itu permen, saya tidak tahu itu aturan di mana, harus dapat jam 2 jam setiap kelas, kalau tidak salah saya dengar tadi. Sebenarnya kalau identik BK itu harus dapat kelas, dapat jam tiap kelas, kita kembali lagi dulu ke definisi konseling, Pak. Bapak Ibu guru harus tahu apa itu konseling. Karena kalau saya baca di Kamus Indonesia, di Google, itu jelas diinformasikan, didefinisikan bahwa konseling itu adalah pertemuan antara konselor dengan kliennya face to face. Antar 2 orang, Pak. Iya, betul. Antar 2 orang. Jadi kalau satu kelas Bapak mau tangani 36 orang, saya rasa agak repot.
Maka di Dapodik sudah jelas, itu yang Dapodik itu yang jabarkan bukan sembarang orang juga sebenarnya, Pak. Sudah jelas bahwa satu orang BK menangani 150 siswa. Maksudnya adalah pertemuan face to face antara konselor dengan satu siswa. Dan saya ucapkan terima kasih ke Pak Muhammad, sudah hampir 2 tahun lah saya minta alur untuk penanganan masalah dari siswa, guru, wali kelas, jurusan sampai ke BK, kesuan itu bagaimana, dan alhamdulillah tadi sudah ditampilkan. Tapi ada yang saya kutipkan di sini, ada beberapa permasalahan yang BK tidak mau ambil kalau sudah diserahkan jurusan. Ada, saya mohon maaf Pak Muhammad, ini ada saya tanda kutipkan beberapa kali pertemuan. Ada permasalahan yang orang anggap di jurusan, oh langsung tangani BK. BK tidak mau ambil, karena BK beranggapan itu masih di ranah jurusan. Tapi jurusan sudah kasih. Yang jadi masalah, saya lihat tadi di alur diagramnya, ternyata dari siswa langsung ke BK bisa. Ada tadi alur panah bergeser tadi itu, langsung siswa langsung ke BK, tanpa ke wali kelas, tanpa ke jurusan. Tapi anehnya realisasi di lapangan, saya temukan masalah, BK tidak mau ambil dari jurusan, padahal kita sudah kasih, Pak, tolong tangani. Dan yang berikut, ada permasalahan yang terjadi di lingkungan kisaran BK. Anak-anak tidur di samping, BK-nya ada di situ. Tidak maksudnya ditegur lah, apa? Ada beberapa kelas itu kan ada belajar. Tolonglah padahal kan bersebelahan. Ini mohon maaf Pak Muhammad, ini realisasi di lapangan Pak Muhammad. Realita di lapangan yang tolong lihat. Yang berikut lagi, Pak Muhammad minta tolong jurusan itu serahkan data-data jika siswa bermasalah atau siswa bermasalah dikasih. Kita mau kasih siswa yang bermasalah itu tidak hanya bermasalah waktunya ditentukan, tidak. Kapan saja bisa masalah. Tetapi di saat mereka bermasalah, kita mau bawa ke BK, BK tutup pintu, tidak ada orang. Jadi itu unek-unek saya, karena saya perhatikan ada alur diagram yang saya tangkap karena permasalahan terkait siswa saya yang saya ingin dia tidak lulus, karena masalah sikap ditiadakan karena BK tidak punya data. Padahal saya lihat alurnya, jurusan juga bisa. Data dari jurusan semuanya bisa. Karena saya lihat tadi diagramnya, Pak. Tapi realisasi di lapangan waktu rapat di aula, sikap ditiadakan karena BK tidak punya data. Padahal di alur Pak Muhammad ada jurusan. Sebenarnya dari wali kelas jurusan sudah cukup. BK cukup mengiyakan saja, karena kan sudah jelas jurusan punya data. Oke Pak Iksan, mungkin sudah dipahami oleh Pak Muhammad. Oke, terima kasih Pak. Oke, itulah beberapa tanggapan dari Bapak Ibu. Mungkin dari studio, kalau tidak ada kami langsung ke Pak Muhammad untuk menanggapi apa yang telah ditanyakan oleh Bapak Ibu guru. Silakan Pak Muhammad. Terima kasih. Ini yang pertama dari Pak Amin. Terima kasih Pak Amin, ternyata ada perhatian yang disampaikan terkait dengan menyamakan persepsi. Kalau bicara menyamakan persepsi kaitan dengan penanganan siswa, saya kira persepsinya bisa dibaca di slide yang kami bagikan tadi, bahwa proses-proses yang dilakukan kaitan dengan penanganan masalah itu sesuai dengan standar kebekaan termasuk penanganan siswa. Saya kira kita tinggal membaca bersama-sama slide yang kami sampaikan tadi. Ya, lanjut dengan
pembagian jam di bengkel, insya Allah dalam waktu dekat pada saat koordinator datang, kami akan membagi mungkin setiap jurusan ada BK. Sehingga penanganan masalah dan proses bimbingan konseling ada di setiap jurusan. Kebetulan ada penambahan 2 energi baru dan tahun depan atau bulan depan atau berikutnya mungkin ada penambahan berikut. Itu kemarin pesan pimpinan sekolah. Ada penambahan baru. Ya, terima kasih dari Pak Amin. Yang selanjutnya dari Pak Is. Kalau bicara tentang jam, ini bukan saya yang bicara, tapi ini permen. Mungkin Pak Isan cuma googling di konseling. Kalau konseling itu memang face to face. Tapi kalau membaca buku BK, ini saya bacakan, layanan bimbingan konseling di SMK itu bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian di dalam kehidupannya, serta mencapai fase perkembangan baik pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tidak fokus pada konseling saja, bahwa pemahaman face to face itu adalah proses konseling. Hanya sebatas proses konseling, hanya bagian kecil dari kerja bimbingan konseling. Sehingga apa tadi yang disinggung oleh Pak Arul, ada ruang relaksasi, itu adalah salah satu ruang. Pada saat kita melakukan konseling, kalau ada siswa yang emosionalnya kurang stabil, kita akan tempatkan di ruangan relaksasi. Saya kira seperti itu guna dan fungsi ruangan relaksasi. Seperti itu. Ya, kaitan dengan ada siswa kong masalah di samping-samping ruangan BK. BK itu tidak dalam konteks hanya mau tegur-tegur. Memang kita tegur juga di ruangan-ruangan. Mungkin kemarin-kemarin ya kalau anak-anak tidur juga kadang-kadang kita biarkan. Karena memang pada saat kita tanya tidak ada guru di kelas. Habis kita mau tanya itu mau bawa kemana? Mau konseling kan kita bagaimana? Karena anak-anak kadang-kadang tong tanya ada bikin apa di sini? Tong belajar di mana? Kata di kelas tidak ada guru. Ini mungkin ini kerjasama dari stakeholder secara keseluruhan. Dan mungkin juga bagian dari banyaknya kesalahan kami. Ya, kaitan dengan tutup pintu. Kira BK memang kadang-kadang tong tutup pintu, pada saat tong lapar tong tutup pintu. Kita tidak ada operasional. Terus terang saya sampaikan di sini. Operasional BK itu tidak ada. Kita cari makan seperti itu. Mungkin bawa ojek dan lain-lain. Ya, saya kira seperti itu. Ya, mohon maaf atas kesilafan. Ada tadi titipan mungkin kaitan dengan layanan klasikal. Kaitan dengan layanan klasikal ini sama dengan yang include dari 2 jam yang saya maksud tadi. 2 jam pembelajaran di permen, ini bukan bicara saya, permen itu adalah masuk pada tindakan preventif kebekaan. Tindakannya apa? Tentu adalah layanan klasikal. Seperti itu, sehingga apa? Ada kedekatan baik, kedekatan fisik dan kedekatan emosional antara guru BK dan peserta didik. Saya kira seperti itu, Pak. Mohon maaf atas kesilafan. Saya kira demikian, Pak. Okay. Terima kasih. Saya tutup mungkin, Pak. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Mustafa. Saya persilakan. Yang terakhir ini. Baik, terima kasih pada pemateri. Yang saya alami di SMK 2 ini adalah persoalan persepsi kita terhadap tupoksi-tupoksi yang diberikan kepada kita semua. Usulan konkret saya untuk BK tahun ini, kira-kira apa yang kita kasih ke BK sebagai tolok ukur kita untuk mengukur kinerja BK. Apakah kita mengacu kepada permen yang dijelaskan tadi bahwa secara klasikal tindakan preventif harus dilakukan oleh tim BK sehingga kita kasih 2 jam, maka
kurikulum berkewajiban untuk merubah jadwal dan memasukkan BK itu sebanyak 2 jam di proses pembelajaran. Itu langkah pertama kita untuk mengakomodir BK. Sehingga kita tahu bahwa tahun ini kita lakukan ini ke BK. Memberikan 2 jam untuk aktivitas preventif. Kemudian yang kedua kita berikan ruang seluas-luasnya untuk setiap menyelesaikan masalah harus masuk ke jalur BK. Tidak boleh overlapping lagi ke kesiswaan. Sehingga kita terukur di tahun ini. Oh, tahun ini BK kalian punya jatah 2. Jatah ketiga mungkin operasional itu nanti ketua konseling yang urus sendiri dengan kepala sekolah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena di saya sendiri itu untuk memperjuangkan bagaimana supaya BKK itu bisa dipahami BKK ya, dalam hal ini yang saya lakoni itu bisa dipahami oleh stakeholder pengambil kebijakan, itu juga sangat sulit. Padahal untuk mengelola SMK ini ukurannya adalah ukuran BUME yang kita pahami itu bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Persentasi kelulusan SMK itu harus lebih banyak yang kerja, misalnya di kasus saya. Tetapi kita tidak pernah punya target, tidak pernah punya upaya untuk menuju ke hal itu. Nanti datang-datang ada minta. Jadi ukuran SMK itu sukses kalau banyak yang kerja, kalau banyak yang melanjutkan. Dan ini dong bilang lebih baik dibikin SMA sudah. Nah, dulu master itu pernah marah ke orang itu, lebih baik membuat sekolah ini jadi SMA. Jadi kesuksesan itu justru di situ. Jadi itu yang perbedaan persepsi itu, alhamdulillah pada tahun ini saya lihat sudah berubah cukup besar, sudah berubah cukup luar biasa. Jadi mungkin kurikulum bisa memberikan ruang untuk BK semaksimal mungkin sesuai dengan kesanggupan kita pada tahun ini. Itu saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian masukan dari Pak Mustafa sebagai pertanyaan atau masukan yang terakhir. Jadi demikianlah materi yang telah disampaikan atau yang telah disosialisasikan oleh Pak Muhammad selaku guru BP. Jadi saya tidak perlu memberikan satu rangkuman pada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah mengikuti dengan, saya melihat dengan serius, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa merangkum sendiri apa yang telah disampaikan oleh Pak Muhammad tadi. Demikianlah kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Muhammad yang sudah begitu banyak memberikan materi-materi yang kaitan dengan penanganan siswa kita. Demikian dari kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.